Beliau adalah seorang kiai karismatik, bahkan masyarakat menganggapnya seorang waliullah. Kaum Tionghoa memuliakannya sebagai bapa pelindung. Tokoh-tokoh nasional dan non-muslim menempatkannya sebagai sosok pluralis, sedangkan seniman menyukainya karena nyentrik dan humoris. Beliau seorang pemimpin bangsa Indonesia dengan sangat bijak, namun harus menerima pil pahit. Penasaran siapa beliau? Oke, guys, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini ya, kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, gas tonton. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur merupakan adalah putra sulung dari Kiai Haji Wahid Hashim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sedangkan dari pihak ibu sendiri, Gus Dur merupakan cucu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 4 Sya'ban 1359 Hijriah. Sedangkan dalam kalender Masehi, Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940, tapi ini pun ternyata masih menjadi perdebatan, kawan-kawan. Jadi gini guys, kisah tentang tanggal lahir beliau terbilang cukup unik, di mana meski Gus Dur lahir pada tanggal 7 September, sejumlah orang masih merayakan hari ulang tahun Gus Dur pada 4 Agustus nih guys. Sebenarnya ini masih menjadi perdebatan masyarakat umum juga guys. Makanya pada tanggal 4 Agustus dirayakan dan 7 September juga itu dirayakan. Dan Gus Dur sendiri itu membiarkan 2 kali ultah itu. Nah, kalau dari kalian gimana nih? Pilih yang mana nih guys tanggalnya? Coba komen di bawah. Oke, selanjut. Nah, tempat kelahirannya Gus Dur itu, guys, di pesantren milik kakek dari pihak ibunya yang bernama Bisri Sansuri. Pesantren ini terletak di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, di mana Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil pada awalnya. Ad-Dakhil sendiri berarti sang penakluk. Dan kata Ad-Dakhil ternyata tidak cukup dikenal nih, dan diganti dengan nama Wahid yang menyambung dengan ayahnya. Dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Nah, Gus sendiri ini adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti bisa disamakan dengan abang atau emas. Gus Dur pertama kali belajar mengaji dengan sang kakek, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di usia 5 tahun, Gus Dur sudah bisa membaca Al-Quran. Selepas lulus sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau yang disingkat SMEP di Gowongan. Di saat yang sama, dia juga ngaji di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Dan ini nih guys, cikal bakal seorang yang besarnya menjadi seorang yang cerdas. Itu apa guys? Membaca. Di mana Gus Dur memiliki kegemaran membaca yang luar biasa. Di samping membaca dan menelaah kitab kuning agama, beliau juga membaca buku-buku karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, Will Durant, hingga buku Lenin berjudul What is to be Done tamat beliau baca. Tak hanya itu, Gus Dur pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam hal berbicara dan juga humor yang membuat santri lain itu terhibur dengan gaya bicara dan sifat humorisnya. Dalam kehidupannya di lingkungan pesantren, ada sebuah cerita yang menarik nih guys, dari sosok Gus Dur, di mana pada saat acara imtihan yang diselenggarakan sebelum puasa Ramadan, acara tersebut bertujuan untuk menyambut kelulusan para santri yang telah selesai menempuh pendidikan. Kemudian Gus Dur itu membuat konsep yang berbeda dari acara-acara sebelumnya, di mana acara imtihan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan terlalu formal dan kaku, di mana Gus Dur menyediakan konsumsi serta hiburan rakyat seperti halnya tarian tradisional, gamelan, kuda lumping, jatilan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu selesai dari sekolah menengahnya, Gus Dur melanjutkan ke Pondok Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah selama 2 tahun, lalu ke Pondok Pesantren Tambak Beras di Jombang.
Dan pada usia di 22 tahun, Gus Dur diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah itu, pada usia sekitar 25 tahunan, Gus Dur belajar di Al-Azhar University, Kairo, Mesir, untuk memperdalam ilmunya di Fakultas Syariah Kuliah Al-Asy'ariyah. Tapi, pelajaran yang diajarkan di sana ternyata telah banyak beliau pelajari pada saat Gus Dur pesantren, guys. Alhasil apa? Alhasil Gus Dur itu malah sering menghabiskan waktu di sana untuk melihat film dan mengunjungi kedai-kedai kopi gitu guys. Tapi yang ini jangan ditiru ya guys. Kecuali kalau kalian ilmunya memang sudah setara nih dengan Gus Dur. Kemudian beliau belajar di Mesir dari tahun 1964 sampai 1966. Lalu melanjutkan pendidikan ke Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab pada 1966 sampai 1970. Lalu, beliau pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden, tetapi beliau kecewa. Kenapa? Karena pendidikannya di Baghdad kemarin itu kurang diakui di Jerman. Ya, di Belanda, mohon maaf guys. Dan Gus Dur lalu akhirnya pergi ke Jerman dan Perancis nih, sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1907. Setelah Gus Dur melalang buana dalam menuntut ilmu, tibalah waktunya beliau ke tanah air. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim, progresif, dan sosial demokrat. LP3ES tadi mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas intelektualitasnya itu, Gus Dur mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang pergi Jakarta dan Jombang. Dan pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren Tambak Beras. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Dan pada tahun 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Jadi guys, Gus Dur itu ketika tiba di Indonesia langsung berkiprah di kepengurusan Nahdlatul Ulama nih. Walaupun keluarganya ini sangat NU tulen banget. Pernah suatu ketika diminta berperan aktif menjalankan NU, tapi beliau menolaknya. Nah ini mungkin beliau merasa belum begitu siap saja atau kurang begitu terkait organisasi. Mungkin bisa teman-teman tambahkan opini teman-teman di komen ya. Oke. Jadi sampai pada akhirnya Gus Dur menerima tawaran itu setelah kakeknya Kiai Haji Bisri Sansuri membujuknya. Dan karena mengambil keputusan itu untuk berkiprah di NU, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta. Baru pada 1984, Gus Dur berkiprah di NU hingga menjabat Ketua Umum Tanfiziyah sampai tahun 2000 atau 3 periode. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya, di mana pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam, termasuk NU. Gus Dur menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye P3 dengan menangkap orang sepertinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas nih, karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Benny Mordani. Dan pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat kalinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR
dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Gus Dur berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Gus Dur juga mengundurkan diri dari P3 dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik. Reformasi Gus Dur membuatnya sangat populer di kalangan Nahdlatul Ulama. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Gus Dur sebagai ketua baru Nahdlatul Ulama. Gus Dur dan pada akhirnya Gus Dur terpilih sebagai ketua umum pengurus Nahdlatul Ulama pada musyawarah nasional tersebut dengan Anwar Nuris selaku sekjen PBNU. Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Soeharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Soeharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987 kemudian, Gus Dur menunjukkan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik P3 dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Soeharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Gus Dur mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia atau oleh negara asing. Hal ini merenggangkan hubungan Gus Dur dengan pemerintah, tetapi saat itu Soeharto masih mendapat dukungan politik dari Nahdlatul Ulama. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Dan pada Maret 92, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit 1 juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu tetap dihadiri, namun sebanyak 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil, dan toleran. Dan menjelang Musyawarah Nasional 94, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih atau Gus Dur tidak terpilih. Dan pada minggu-minggu sebelum Munas, pendukung Soeharto seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika Musyawarah Nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilih Gus Dur. Namun Gus Dur tetap terpilih sebagai Ketua Nahdlatul Ulama untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Nah, ini yang seru nih guys, perseteruan politik ini. Jadi, ada kekuatan besar yang ingin saling menjatuhkan. Satu sisi ada Soeharto dengan antek-anteknya, dan satu sisi ada Gus Dur dengan NU, dan didukung oleh anak Soekarno, yaitu Megawati. Akan tetapi, pada saat itu Megawati sempat menghiraukan nasihatnya Gus Dur kala itu, di mana Gus Dur menasihati Megawati untuk berhati-hati nih, dan menolak dipilih sebagai presiden untuk sidang MPR 98. Akan tetapi Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 96 markas PDI-nya diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang didukung pemerintah yaitu Surjadi. Melihat apa yang terjadi pada Megawati, akhirnya Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik
dengan mendukung pemerintah. Sebelumnya, di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat 3 partai politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Nah, dengan jatuhnya Soeharto, Presiden Habibie mulai merombak undang-undang parpol sehingga partai-partai politik mulai terbentuk. Dengan yang paling eksis adalah Partai Amanat Nasional atau PAN bentukan Amin Rais dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bentukan Megawati. Dan pada Juni 98, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru, namun ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 98, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Dan Gus Dur menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang. Dan pada November 98, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur bersama dengan Megawati, Amin, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Dan pada 7 Februari 99, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada Juni 99, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Di mana pada tanggal 7 Oktober 99, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Alhasil, Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Oke, setelah Gus Dur selesai, setelah Gus Dur dipilih sebagai presiden, kabinet pertama Gus Dur itu adalah Kabinet Persatuan Nasional. Adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, ada PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan dan non-partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan yang merupakan senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Dan reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang terkenal dengan korupnya. Dan pada 30 Desember 99, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Kemudian pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto, di mana isi dari Peraturan Presiden itu adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan perpres yang dikeluarkan Gus Dur tersebut, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Gus Dur untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, sehingga sampai saat ini banyak pemuka agama lain yang menghormati Gus Dur, khususnya masyarakat Tionghoa. Seperti itu, yang terkenal dengan Bapak pluralismenya. Indonesia sempat mengalami krisis moneter 97-98 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi.
Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700 dan indeks harga saham berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Kemudian kebijakan Abdurrahman Wahid dalam bidang militer adalah menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono. Di tengah masa pemerintahan Gus Dur, terjadi gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yaitu gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari NKRI atau dalam kata lain Aceh ingin merdeka. Dan terdapat ribuan nyawa melayang atas kejadian itu. Kemudian, kebijakan Gus Dur mengatasi GAM adalah melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka. Dan pada 99, Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Langkah ini menjadi awal baru bagi masyarakat Aceh sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan kebudayaan dan humanis. Lewat cara ini pula, masalah GAM di Aceh berhasil diselesaikan. Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah kuasa kepresiden langsung. Melalui Kepres yang diresmikan oleh Gus Dur dengan nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia. Bunyi Kepres tersebut, pasal 2 ayat 1 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pada pertengahan tahun 2001, kisaran bulan Juli, Gus Dur diterpa sejumlah isu kontroversial. Salah satu yang paling kencang ialah tudingan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat RI atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik sebesar 4 juta dolar US. Situasi politik makin memanas hingga akhirnya MPR mengagendakan sidang istimewa digelar pada 23 Juli 2001. Mendengar kabar ini, jelang tengah malam 22 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan salah seorang wakil sekretaris jenderal pengurus besar Nahdlatul Ulama, Mas Duki Baidowi, dan 7 ulama sepuh di Istana Negara. Dikutip dari laman resmi PBNU, pertemuan kala itu berlangsung hikmat dan penuh haru. Gus Dur tak kuasa menahan air matanya. Ia berkali-kali meminta maaf karena merasa tidak berterus terang ke para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Maklumat itu memuat 3 poin utama, yakni pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar. Langkah Gus Dur tersebut justru membuat parlemen kian meradang. Dekret itu tak memperoleh dukungan. Akhirnya, melalui sidang istimewa MPR yang dipimpin Amin Rais pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai pengganti presiden. Dan pada 23 Juli 2001, akhirnya Abdurrahman Wahid atau alias Gus Dur dimakzulkan dari tampuk kekuasaan Presiden RI. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga tertinggi negara saat itu melalui sidang istimewa. Padahal Gus Dur baru menjabat sebagai presiden selama 21 bulan, terhitung sejak 20 Oktober 99. Dan detik-detik pelengseran Gus Dur terasa mencekam, guys. Rakyat yang mendukung presiden keempat RI itu
menyemut di Istana Presiden Jakarta sekitar 300.000 simpatisan berani mati berhadapan dengan militer yang berseliweran di sekitarnya. Namun, kala itu Gus Dur menahan masanya. Dia tidak mau ada kerusuhan, apalagi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Nuansa haru juga mewarnai momen tersebut tatkala Gus Dur tak kuasa menahan air matanya. Ya, begitulah guys, akhir perjalanan Gus Dur memimpin bangsa ini. Singkat cerita, Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta di usia ke-69 tahun. Gus Dur meninggal setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Baik dalam kondisi dirawat dan setelah kepergiannya, orang-orang tidak pernah berhenti mengunjungi Gus Dur. Bahkan padatnya pentakziah yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai daerah di Indonesia turut mengantar jenazah putra sulung Kiai Haji Wahid Hasyim tersebut ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Makam Keluarga Tebu Ireng, Jombang. Tebu Ireng saat itu tumpah ruah penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan proses dikebumikannya Gus Dur. Pesantren Tebu Ireng penuh dan sesak. Begitu juga jalanan utama di depan pesantren terlihat manusia berbondong-bondong ingin ikut mengantar Gus Dur. Dan ini guys, yang bikin aku salut banget sama Gus Dur nih. Jadi di luar sana juga tidak hanya teman-teman muslim saja yang memadati masjid, musola, dan majelis-majelis untuk mendoakan Gus Dur, tetapi juga teman-teman dari agama Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, dan juga Buddha turut meramaikan rumah ibadah masing-masing untuk mendoakan Gus Dur. Wow, aku sampai gemetar guys. Bahkan mereka memajang foto Gus Dur di altarnya masing-masing. Dan kini pemikiran, gagasan, tulisan, dan pergerakan Sang Zahid Gus Dur yang di batu nisannya tertulis Here rests a humanist itu tidak pernah kering meneteskan dan mengguyur inspirasi bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Republik ini. Begitu juga makamnya yang hingga sekarang terus ramai diziarahi. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi Presiden keempat kita, Bapak Abdurrahman Wahid, yang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, dan semoga kita diakui sebagai santrinya. Amin. Oke, namun jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah, guys. Jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasi loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.